Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 11 Agustus 2024. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas adalah SPTO dan RDTX ya. Kita akan melihat dari segi fundamentalnya, utamanya dari segi value and investing. Pembahasan kita ini bersifat edukasi ataupun juga bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual ya. Bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian saya juga sudah membuatkan playlist yang ada di deskripsi. Silahkan diklik di situ untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 ini ya. Baik, yang pertama SPTO Surya Pertiwi Tbk ya. Ini ada hubungannya dengan Toto juga ya. SPTO ini ada hubungannya dengan Toto. Kalau SPTO ini distributornya, kalau Toto itu kalau tidak salah pembuatnya ya. Pembuat barangnya. Kalau SPTO ini distributor, tapi tidak hanya Toto yang didistribusikan, yang lain juga ada ya. Baik, data yang kita dapat di triwulan 2 ya. Harga sekarang 500-an, kemudian IPS-nya 100-an. Book value-nya ini 575, berarti 17% keuntungannya. Simpulan awal kita bahwa perusahaan ini ya untungnya besar ya. Dari segi book value ya, dibandingkan harga ini ada diskon atau harga sekarang lebih murah 10% ya. 10% lebih murah dari harga wajarnya. Kemudian juga maksimal beli kita di 1000-an ya, 1020. Harga sekarang 500-an, ini berarti sangat di bawah ya. 49%, hampir 50% ya, di bawah dari harga maksimal beli kita. Maksimal beli 1000-an, harga sekarang baru 500-an. Berarti perusahaan ini secara simpulan kita bahwa valuasinya murah. Dari segi dividen juga ini sudah 50% ya. Berarti perusahaan ini memang peduli dengan investor. Dari 50% ini keuntungannya 10% ya. Ini sangat bagus ya. Kalau kita setarakan dengan 30%, juga hampir 6%. Berarti perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi valuasinya murah, kemudian juga DPR-nya memenuhi kriteria ya. Baik, dari segi situ sudah bagus, tinggal kita lihat free cash flow-nya 22% di triwulan 2, oke. Aset lancar itu hampir 1,5 kali lipat. Hutang aman ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaan juga perusahaan ini aman ya. Hanya saja bahwa perusahaan ini semua sahamnya itu beredar di masyarakat ya. Bukan di masyarakat, di bursa efek semua sahamnya ini sudah ada di masyarakat, sudah ada di bursa efek semuanya ya. Dan masyarakat di bawah 5% ini memilikinya sudah 40%, sudah tipis-tipis ya, sudah, kalau menurut saya pribadi sudah dalam batasnya ya. Sebaiknya tidak lebih dari 40 lah untuk saham ini. Kemudian dari 100% ini tadi 76% lokal, 23% itu asing. Kalau menurut saya pribadi dari data ini asing ada, tetapi tidak terlalu berpengaruh besar kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin mereka lebih ke itu tadi dari kerjasama tadi dengan perusahaan Jepang itu ya. Jadi ada saham mereka di sini. Baik, dari data yang kita dapat ini ya, dari segi keuntungan perusahaan ini oke. Kalau mau dividen investing ini termasuk
sudah bagus ya, 10% setahun ya. Jadi untuk SPTO ini kalau melihat data yang ada ini ya, kalau mau dividen investing ini ya bisa ya. Hanya non warkatnya ini sudah dalam batas-batasannya ya. Kalau saya pribadi ini agak sedikit gimana ya, kalau bagi dividen investing tadi oke. Jadi begini, saya akan terus bikin saja ya. Agak susah juga ya, layak invest tapi jumlah non warkatnya sudah mendekati. Mungkin gini aja, seperti itu. Tapi kalau kita mau dividen investing ya, silahkan saja ya. Kalau mau dividen investing ini sudah masuk kriteria ya, ketahanan perusahaan oke, dividennya oke, kemudian valuasinya juga oke. Hanya itu tadi, non warkatnya sudah di 40% ya. Mudah-mudahan tidak lagi bertambah, itu aja ya. Selanjutnya kalau memang membeli juga ya, ya otomatis harus ngecek lagi GCG perusahaannya ya, apakah ada bermasalah atau tidak. Kalau tidak ada bermasalah, bagi yang mau dividen investing silahkan ya. Bagi yang concern dengan non warkat ya bertahan dulu ya. Tapi bagi yang mau dividen ya itu tadi bisa saja ya. Lanjut yang kedua, RDTX, Roda Vivatex Tbk ya. Kita punya dua data di sini ya. Yang pertama itu triwulan 1 sudah ada, yang kedua triwulan 2 ya. Kita cek dulu dari segi book value ada peningkatan. Dari segi IPS sedikit ada penurunan ya. Jadi di sini ada anomali ya. Dari segi book value meningkat, tapi dari segi keuntungan ini menurun, tapi sama-sama sedikit ya. Harga menurun sedikit juga. Aset lancar ini meningkat 2 kali lipat, hutang dan lain-lainnya tetap tidak ada masalah ya. Baik, kita akan cek yang pertama, bahwa di triwulan 1 keuntungannya 11%, di triwulan 2 keuntungannya 9,8. Ada penurunannya. Ada penurunan dari segi keuntungan. Yang semula di atas 10%, sekarang ya tipis-tipis hampir 10 ya. Jadi untuk data dari book value ini perusahaan ya sudah 24% lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Tapi masih dalam kategori wajar ya. Kemudian maksimal beli kita di 11 ribuan ya. Harga sekarang sudah 14, berarti ini 26% lebih mahal. Berarti ya valuasinya ini mahal, sedangkan dari segi book value valuasinya wajar ya. Jadi perusahaannya memang seperti itu dihargai, tetapi untuk maksimal beli sudah lewat ya. Sekarang kita confirmkan dengan dividen. Ternyata perusahaan ini membagikan dividen hampir seluruhnya ya, itu 98% dibagikan ya, dari data yang kita dapatkan sebelumnya ya. Jadi dari keuntungan yang 1000-an rupiah itu ya, 1100-an, jadi kalau dibagikan di triwulan ini ya, maka itu sekitar 1000 rupiah, 1080-an yang dibagi ya, kalau memang misal dibagi saat ini. Nah dari data ini ya, kemudian kita compare dengan harga ya, dividen 1000 tadi compare dengan harga, ternyata dividen yieldnya 7%. Proyeksi dividen yieldnya ini 7%. Berarti dividennya termasuk besar ya. Tapi kalau disetarakan dengan 30 ya kecil lah ya. Rata-rata 30 kecil, tetapi pembagiannya 98 ini besar ya.
Jadi di sini dividennya sudah oke dengan DPR-nya yang besar, namun valuasinya yang mahal, dihargai mahal ya. Keuntungan di bawah 10% tetapi harganya sudah mahal. Lanjut, free cash flow-nya 18%, aman. Current ratio-nya meningkat tinggi sekali ya, hampir 3 kali lipat ya. Aset lancarnya ya. Jadi simpulannya bahwa ketahanan perusahaan sangat bagus. Tinggal kepemilikan, ini kita anggap saja semuanya ada di bursa ya, dan masyarakat di bawah 20% yang trading itu 20% ya. Jadi masuk kategori oke. Tinggal kita ngambil kesimpulan saja untuk saham ini ya. Jadi dari data ini hanya valuasinya yang bermasalah ya. Harganya sudah sangat tinggi ya, 10 kali ya. Jadi dari segi dividen sudah oke, dari segi ketahanan oke ya, kepengendalian juga oke. Hanya bahwasanya valuasinya sudah mahal, itu saja ya. Bagaimana misalnya kalau kita turunkan maksimal di 11.000? Kalau 11.000 ya, valuasinya jadi murah, jadi wajar ya. Dividennya makin naik ya. Jadi di situ kesimpulan kita bahwa ya, sorry kecil sekali. Menunggu valuasi ya, membaiknya, menunggu valuasinya menjadi membaik, itu aja yang menjadi concern kita ya. Sorry. Jadi di sini menunggu kok valuasi harga ya, menunggu harganya membaik lah, harganya turun ya. Karena di harga sekarang otomatis kan tadi sebenarnya dividennya oke ya, dividennya oke, tapi harganya masih ketinggian. Supaya valuasinya bukan mahal, paling tidak valuasinya menjadi wajar, atau kalau bagus lagi menjadi valuasinya murah ya. Baik, ini data yang kita dapatkan untuk RDTX ya. Demikian pembahasan kita Surya Pertiwi SPTO RDTX Ruda Pipatex ya. Dan hasil dari pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.